Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini, kita akan belajar tema 9, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 4. Pembelajaran yang pertama, menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam atau SDA banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, sumber daya alam semakin lama akan semakin menipis apabila digunakan terus-menerus. Oleh karena itu, sumber daya alam perlu digunakan secara bijaksana. Contoh pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana antara lain: 1. Menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan saja. 2. Tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan. 3. Menerapkan sistem tebang pilih tanaman. 4. Melakukan reboisasi pada lahan yang gundul. 5. Mereklamasi atau memperbaiki lahan bekas tambang. Perubahan lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Manusia memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi terkadang manusia memanfaatkan lingkungan dengan terus-menerus dan tidak bertanggung jawab. Pemanfaatan dengan tidak bertanggung jawab mengakibatkan adanya kerusakan pada lingkungan. Kerusakan lingkungan inilah yang akan menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem. Contoh perubahan lingkungan dan dampaknya antara lain: 1. Penebangan dan pembakaran hutan. Manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian, pemukiman, serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga. Kegiatan tersebut tentu saja membuat hutan menjadi gundul. Hal semacam ini mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan. Beberapa populasi tumbuhan berkurang bahkan punah. Beberapa hewan yang masih hidup kehilangan tempat tinggal. 2. Penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Salah satu contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih. Bahan ini menghasilkan busa yang dapat mencemari lingkungan. Busa deterjen akan menutupi permukaan perairan, sehingga sinar matahari tidak dapat menembus perairan. Proses fotosintesis tumbuhan air menjadi terganggu. Hal itu mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan air. Akibatnya, tumbuhan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Contoh lainnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan untuk memberantas hama tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan. 3. Eksploitasi sumber daya laut. Eksploitasi sumber daya laut ini umumnya berupa kegiatan pengeboran minyak di laut. Kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran, sehingga menyebabkan minyak mencemari laut. Sinar matahari yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tanaman air akan terhalang oleh minyak yang menutupi permukaan, sehingga jumlah oksigen berkurang dan hewan laut kesulitan bernafas. Hal ini akan mengganggu ekosistem laut dan daur hidup hewan serta tumbuhan laut. 4. Perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat, akibat jumlah pemukiman yang terbatas. Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh yang mempengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan semakin meningkat, sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Penggunaan kendaraan bermotor.
Dalam menjalankan kendaraan bermotor, dibutuhkan bahan bakar baik bensin maupun solar. Namun, pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida sehingga bumi menjadi semakin panas. Akibatnya, banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi. Beberapa di antara mereka akan mati sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. 6. Perburuan liar. Sebagian manusia gemar melakukan perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Perburuan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan. Akibatnya, keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu. 7. Perusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut. Warnanya yang indah membuat sebagian kalangan mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Pengambilan ini tentu mengancam keberadaan terumbu karang. Apabila terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali. Apalagi terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali. Akibatnya, ikan-ikan kehilangan tempat tinggal. Ekosistem laut dan daur hidup hewan laut pun menjadi terganggu. Jika dibiarkan, lambat laun ikan-ikan akan punah. Pemakaian sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab akan berdampak buruk untuk kehidupan manusia. Agar pemanfaatan sumber daya alam dapat dilaksanakan secara bijaksana, maka perlu diterapkan beberapa upaya antara lain: 1. Membuat aturan atau perundang-undangan untuk melindungi dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup. 2. Dalam bidang pertanian melakukan teknik penanaman tumpang tindih. 3. Melakukan proses daur ulang. 4. Memanfaatkan tanah miring untuk pertanian dengan menggunakan teknik sengkedan. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.